Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku The 4-Hour Workweek. Tinggalkan pekerjaan 9 to 5, hiduplah di mana saja, dan bergabunglah dengan orang kaya baru. Karya Timothy Ferris. Kali ini saya akan membacakan bagian ketiga dari buku ini, yaitu A untuk automation atau otomatisasi. Yang terdapat 4 bab dalam bagian ini, yaitu bab ke-8, 9, 10, dan juga 11. Pada bab 8 akan membahas tentang mengoutsourcekan hidup, bab ke-9 tentang autopilot pendapatan pertama, bab ke-10 tentang autopilot pendapatan kedua, dan yang bab 11 terkait autopilot pendapatan ketiga. Selamat mendengarkan. Bab 10. Autopilot pendapatan 2. Menguji lamunan. Banyak dari teori ini dibungkam oleh beberapa eksperimen yang membuka kekeliruannya. Jadi, pekerjaan kasar di bidang sains apapun dilakukan oleh eksperimentalis yang harus menjaga para teoretisi tetap jujur. Michiko Kaku, ahli fisika teori dan pencetus teori string field, hyperspace. Dari 1.905.000 buku yang terbit setiap tahun, hanya sebanyak kurang dari 5% yang terjual lebih dari 5.000 eksemplar. Tim, penerbitan, dan editor dengan pengalaman puluhan tahun lebih sering mengalami kegagalan dibanding kesuksesan. Pendiri Border Books mengalami kerugian $375 juta dari pendanaan investor bersama Webfund, sebuah layanan pengiriman bahan makanan nasional. Masalahnya, tidak ada yang menginginkannya. Hikmahnya, intuisi dan pengalaman adalah peramal buruk tentang jenis produk dan bisnis yang akan menguntungkan. Focus group juga sama menyesatkannya. Tanya 10 orang apakah mereka mau membeli produk Anda. Kemudian katakan kepada mereka yang menjawab iya bahwa Anda mempunyai 10 unit produk itu di mobil itu dan minta mereka untuk membelinya. Respon positif yang langsung ditunjukkan oleh mereka yang ingin disukai dan bermaksud untuk menyenangkan adalah penolakan dengan sopan saat diminta mengeluarkan uang mereka. Untuk mendapatkan ukuran keberlangsungan hidup yang akurat, jangan menanyakan kepada orang-orang apakah mereka akan membeli, namun mintalah mereka untuk membeli. Respon terhadap permintaan kedua jauh lebih penting. Pendekatan OKB merefleksikan hal ini. Langkah ketiga, lakukan uji kecil-kecilan pada produk Anda. Pengujian kecil-kecilan melibatkan penggunaan iklan murah untuk menguji respon konsumen terhadap produk sebelum proses produksi. Di era sebelum internet, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan iklan baris di surat kabar atau majalah yang memancing calon konsumen untuk menelpon layanan penjualan yang telah direkam sebelumnya. Calon konsumen akan meninggalkan informasi kontak mereka dan berdasarkan jumlah penelpon atau orang yang merespon surat penjualan lanjutan itulah sebuah produk akan diputuskan untuk diproduksi atau dibatalkan. Pada era internet, ada perangkat lebih baik yang lebih murah dan lebih cepat. Kita akan menguji ide produk pada bab sebelumnya menggunakan Google AdWords, mesin pay-per-click atau PPC, terbesar dan tercanggih selama 5 hari dengan biaya $500 atau kurang. PPC di sini mengacu pada hasil pencarian utama yang berada di daftar teratas dari hasil pencarian normal Google. Para pengiklan harus membayar agar iklannya muncul ketika orang memasukkan kata dalam mesin pencari yang berhubungan dengan produknya, seperti suplemen kognitif, dan dikenakan biaya serendah $0,5 sampai lebih dari $1 setiap kali seseorang mengkliknya ke situs web mereka. Untuk berkenalan lebih jauh dengan Google AdWords dan PPC, kunjungi web www.google.com
online business. Untuk contoh lebih lanjut tentang strategi PPC, kunjungi web www.forOurblog.com dan cari PPC. Proses pengujian dasar terdiri dari atas beberapa bagian. Masing-masing bagian akan dijelaskan dalam bab ini. Terbaik, amati kompetisi dan buat penawaran yang lebih menarik dalam 1-3 halaman situs web, 1-3 jam. Uji penawaran tersebut menggunakan kampanye iklan Google AdWords 3 jam untuk menyiapkan dan 5 hari untuk observasi pasif. Lepaskan atau tanamkan. Kurangi kerugian dari produk pecundang dan buat produk pemenang untuk langkah penjualan berikutnya. Mari kita ambil contoh dari 2 orang, Sherwood dan Johanna, dan 2 ide produk mereka, kaos pelaut Prancis dan DVD cara melakukan yoga bagi para pendaki tebing. Sebagai studi kasus langkah-langkah pengujian itu dan cara Anda dapat melakukan hal yang sama. Sherwood membeli kaos pelaut bermotif garis-garis di Prancis saat liburan musim panas lalu. Sekembalinya ke New York saat berjalan kaki, ia sering didekati laki-laki berusia 20 hingga 30 tahun yang menanyakan di mana mereka bisa membeli kaos yang sama. Merasakan adanya peluang bisnis, ia memesan edisi lawas majalah mingguan di New York yang demografi pembacanya memiliki kisaran usia sama dan menelpon pembuat kaos di Prancis untuk menanyakan harganya. Ia mengetahui kalau ia bisa membeli kaos dengan harga grosir $20 yang bisa dijualnya dengan harga eceran $100. Ia menambahkan ongkos pengiriman ke Amerika Serikat sebesar $5 dan membuat total ongkos berkaos sebesar $25. Meski bukan markup ideal kita 4 kali versus 8 hingga 10 kali, tetapi ia tetap ingin menguji produknya. Johanna adalah seorang instruktur yoga yang telah memperhatikan pertumbuhan basis kliennya yang kebanyakan adalah pendaki tebing. Ia sendiri adalah seorang pendaki tebing dan sedang mempertimbangkan untuk membuat DVD khusus untuk olahraga tersebut dilengkapi manual berjilid spiral setebal 20 halaman yang akan dijual seharga $80. Ia memperkirakan produksi pertama DVD-nya akan berbiaya rendah dengan menggunakan kamera digital pinjaman dan iMac seorang teman untuk penyuntingan sederhana. Ia bisa membakar beberapa DVD edisi pertama itu tanpa menu langsung ke judul dan footage-nya di laptop dan membuat labelnya dengan freeware dari web www.download.com. Ia telah menghubungi perusahaan yang memperbanyak DVD dan mengetahui bahwa ongkos produksi DVD profesional berkisar $3 hingga $5 per keping dalam jumlah kecil minimal 250 keping, termasuk kotaknya. Setelah mereka memiliki ide dan perkiraan ongkos awal, apa langkah selanjutnya? Menjadi yang terbaik dalam kompetisi. Pertama dan terutama, setiap produk harus lolos uji litmus kompetitif. Bagaimana Sherwood dan Johanna bisa menawarkan produk dan garansi yang bagus? Yang pertama, Sherwood dan Johanna menggoogle setiap kata yang akan mereka gunakan untuk mencoba dan menemukan produk masing-masing. Untuk mendapatkan kata dan kata bentukan yang berhubungan, keduanya menggunakan perangkat saran pencarian. Masuklah ke Google AdWords Keyword Tool dengan web https://adwords.google.com /select keyword tool eksternal. Masukkan kata yang berpotensi digunakan untuk melihat volume pencarian dan kata alternatif dengan lalu lintas lebih banyak. Klik pada kolom Approx AVG Search Volume untuk menyortir hasil dari yang paling banyak sampai paling sedikit dicari. Sibuk Keyword Tool SEO for Firework Attention atau web https://tools.sibuk.com. Ini adalah situs bahan-bahan yang sangat terkenal dengan pencarian yang didukung oleh Word Tracker.
Keduanya lalu mengunjungi 3 situs web yang selalu muncul secara konsisten dalam 3 pencarian teratas dan berada di 3 posisi PPC teratas. Bagaimana Sherwood dan Joanna membedakan diri dari mereka? Yang pertama, gunakan indikator kredibilitas lain, media, akademia, asosiasi, dan testimoni. Kedua, membuat jaminan yang lebih baik. Ketiga, menawarkan pilihan yang lebih baik. Keempat, pengiriman lebih cepat atau gratis. Sherwood menemukan bahwa kaos yang jadi calon produknya seringkali sulit didapatkan pada situs web pesaing. Mereka semuanya menawarkan lusinan produk kaos itu yang adalah produksi Amerika Serikat yang tidak autentik atau dikirim langsung dari Prancis sehingga konsumen harus menunggu 2-4 minggu. Joanna tidak menemukan apapun tentang DVD yoga untuk pendaki tebing, sehingga ia harus memulai dari nol. Sherwood dan Joanna sekarang harus membuat sebuah iklan testimoni sepanjang 1 halaman dengan 300-600 kata yang menonjolkan perbedaan produk mereka dan keunggulannya lewat teks atau foto personal atau stok foto dari situs web stok foto. Keduanya telah menghabiskan 2 minggu mengumpulkan iklan yang mendorong mereka melakukan pembelian atau menarik perhatian mereka di media cetak atau internet. Iklan-iklan ini berfungsi sebagai contoh model yang baik. Joanna meminta kliennya memberikan testimoni, dan Sherwood membiarkan temannya mencoba kaos untuk mendapatkan beberapa testimoni di halaman situs webnya. Sherwood juga meminta foto dan contoh iklan pada pembuat kaos itu. Kunjungi web www.pxmethod.com untuk contoh yang bagus tentang cara saya membuat sebuah halaman pengujian dan menggunakan testimoni dari para peserta seminar. Perhatikan kalau itu adalah contoh bagi para pembaca, bukan halaman penjualan sebenarnya. Seminar how to gratis seperti yang disarankan dalam Membangun Ahli adalah sarana ideal untuk mengidentifikasi daya jual unik dan memperoleh testimoni. Sherwood dan Joanna sekarang harus menguji reaksi konsumen terhadap iklan mereka. Sherwood menguji konsepnya melalui lelang selama 72 jam di eBay yang ia tampilkan di teks iklannya. Ia menetapkan syarat harga terendah yang akan ia terima untuk sebuah kaos di harga $50 dan membatalkan lelang di saat terakhir untuk menghindari masalah hukum karena ia tidak memiliki produk untuk dikirimkan. Ia telah menerima penawaran sampai $75 dan memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya. Joanna tidak merasa nyaman dengan langkah ini dan memutuskan melewatkan ujian pendahuluan ini. Ongkos yang dikeluarkan Sherwood kurang dari $5. Keduanya lalu mendaftarkan nama domain untuk calon situs web satu halaman mereka menggunakan pencatat domain www.domaininSecond.com. Sherwood memilih nama www.shirtfromfriends.com dan Joanna memilih www.yogaclimber.com untuk nama domain tambahan. Joanna menggunakan www.domaininSecond.com. Ongkos yang dikeluarkan keduanya kurang dari $20. Sherwood menggunakan www.weebly.com untuk membuat iklan web satu halaman dan membuat 2 halaman lain menggunakan pembuat form dari web www.woofo.com. Apabila seorang mengklik tombol beli di bagian bawah halaman pertama, ia akan dibawa ke halaman kedua dengan daftar harga, ongkos kirim, dan pemeliharaan, serta formulir yang bisa diisikan data dasar, alamat kontak, termasuk email dan nomor telepon. Jika pengunjung menekan tombol "Lanjutkan memesan", ia akan menuju ke halaman yang menyatakan, "Sayangnya kami sedang melakukan pemesanan kembali, tapi kami akan segera menghubungi Anda segera setelah barang tersedia. Terima kasih atas kesabaran Anda." Struktur ini membuatnya mampu menguji iklan halaman pertama dan halaman daftar harganya secara terpisah.
Jika seseorang sampai ke halaman terakhir, maka itu dihitung sebagai sebuah pesanan. Johanna di sisi lain tidak merasa nyaman dengan pengujian bohongan seperti yang dilakukan Sherwood. Meskipun itu tidak melanggar hukum karena data penagihan belum diambil, ia memilih untuk menggunakan dua layanan yang sama untuk membuat sebuah halaman web dengan konten satu halaman iklannya dan kolom pendaftaran email untuk daftar 10 tips terbaik gratis menggunakan yoga bagi para pendaki tebing. Dia akan menganggap 60% dari pendaftar email sebagai calon pesanan. Ongkos yang dikeluarkan keduanya kurang dari $0. Baik Johanna maupun Sherwood mempersiapkan kampanye Google AdWords sederhana dengan 50-100 kata kunci pencarian untuk menguji secara serentak kepala pencarian yang mengiring lalu lintas ke situs mereka. Anggaran harian mereka ditentukan sebesar $50 per hari. Sherwood dan Johanna memutuskan kata kunci pencarian terbaik dengan menggunakan perangkat saran kata kunci pencarian yang disebut sebelumnya. Keduanya membidik kata-kata spesifik sebisa mungkin. French Sailor Shirt versus French Shirt, Yoga for Sport versus Yoga. Untuk laju konversi yang lebih tinggi, persentase pengunjung yang melakukan pembelian, dan cost per click atau CPC yang lebih murah. Mereka juga membidik posisi kedua sampai keempat tapi dengan CPC tidak lebih dari $20. Sherwood akan memakai perangkat analisis gratis Google untuk melacak pesanan dan tidak pengabaian lama, yaitu besar persentase pengunjung yang meninggalkan laman dari laman mana. Johanna akan menggunakan www.bufo.com untuk melacak pendaftar email pada pengujian skala kecil ini. Baik Johanna maupun Sherwood merancang iklan AdWords yang berfokus pada kekhususan produk mereka. Setiap iklan Google AdWords terdiri atas judul iklan dan 2 baris deskripsi yang masing-masing tidak melebihi 35 karakter. Dalam kasus Sherwood, dia membuat 5 kelompok dari setiap 10 kata kunci pencarian. Berikut ini adalah 2 iklannya. Kaos pelaut Prancis asli. Kualitas Prancis dikirim dari Amerika Serikat, garansi seumur hidup. Kaos pelaut dari Prancis. Kualitas Prancis dikirim dari Amerika Serikat, garansi seumur hidup. Johanna membuat 5 kelompok yang sama dari setiap 10 kata kunci pencarian dan menguji beberapa iklan, termasuk yang berikut ini. Yoga untuk pendaki tebing. DVD digunakan oleh 5,12% pendaki, jadilah fleksibel dengan cepat. Perhatikan bahwa iklan-iklan ini dapat digunakan untuk menguji bukan hanya judul iklannya, tapi juga garansi, nama produk, dan nama domain. Sesederhana membuat beberapa iklan dirotasi secara otomatis oleh Google yang identik kecuali satu variabel yang akan diuji. Dari mana Anda kiranya saya mendapat judul terbaik untuk buku ini? Baik Sherwood maupun Johanna menonaktifkan fitur di Google yang hanya melayani iklan terbaik. Ini penting untuk perbandingan tingkat click-through dari setiap iklan nantinya dan menggabungkan elemen terbaik ke dalam iklan final. Terakhir, pastikan bahwa iklan tidak menipu pengunjung untuk benar-benar mengunjungi situs web. Penawaran produk harus jelas. Tujuan kita adalah lalu lintas web yang berkualitas. Jadi kita tidak ingin menawarkan sesuatu dengan cuma-cuma, atau jika iya, maka ini akan menarik orang-orang yang penasaran atau pencuci mata yang tidak ingin membeli. Ongkos keduanya $50 atau kurang per hari dikali 5 hari, yaitu $250. Menanam atau membuang. 5 hari kemudian waktunya menghitung hasil, yang bisa kita sebut dengan click-through yang bagus dan tingkat konversi. Disinilah matematika bisa menipu. Jika kita menjual kostum manusia salju yang buruk seharga $10.000 dengan margin keuntungan 80%, tak pelak lagi kita memerlukan tingkat konversi yang lebih rendah dibandingkan seseorang
yang menjual sekeping DVD seharga $50 dengan margin keuntungan 70%. Untuk perangkat mutakhir dan lembar kerja gratis yang melakukan semua perhitungan untuk Anda, kunjungi bahan-bahan khusus pembaca di www.4hourblog.com. Johanna dan Sherwood memutuskan untuk melihatnya dengan sederhana di tahap ini. Berapa banyak yang mereka keluarkan untuk iklan PPC dan beberapa banyak yang mereka jual. Johanna mendapat hasil yang baik. Lalu lintas web tidak cukup membuat pengujiannya unggul dalam kerumitan statistik, tapi ia menghabiskan 200 untuk PPC dan mendapat 14% pendaftar untuk laporan 10 tips gratis. Jika ia mengasumsikan 60% di antaranya akan membeli, itu artinya 8,4 dikali $75 keuntungan per DVD, yaitu didapat hasil $630 keuntungan hipotetik. Ini belum termasuk potensi ketertarikan selamanya dari setiap pelanggan. Hasil pengujian kecilnya memang bukan jaminan sukses ke depan, tetapi indikasinya cukup positif, sehingga ia memutuskan membuat Yahoo Store dengan biaya $99 per bulan dan sedikit biaya transaksi. Reputasi keuangannya tidaklah istimewa, maka ia memilih menggunakan PayPal untuk menerima kartu kredit online daripada membuat akun bisnis di banknya. Ia mengirimkan email kepada pendaftar 10 tips dan meminta umpan balik serta saran mereka untuk konten DVD. 10 hari kemudian dia telah membuat DVD pertamanya siap untuk dikirimkan dan tokonya sudah online. Penjualannya kepada pendaftar pertama menutup ongkos produksi dan ia pun segera menjual 10 DVD per minggu lewat Google AdWords dengan keuntungan $750. Ia berencana mencoba beriklan di majalah khusus dan blog, dan sekarang akan membuat arsitektur otomatis untuk melepaskan dirinya dari kesibukan. Sherwood juga tidak terlalu berhasil, tapi masih melihat potensi yang ada. Ia menghabiskan $150 untuk PPC dan menjual 3 kaos untuk keuntungan hipotetik sebesar $225. Ia mendapatkan lalu lintas kunjungan yang lebih dari cukup, namun sebagian besar pengunjung meninggalkan situs web pada halaman daftar harga. Alih-alih menurunkan harga, ia memutuskan menguji garansi uang kembali 2 kali lipat pada halaman daftar harga yang memungkinkan pelanggan memperoleh pembalian uang sebesar $200 jika kaos $100-nya bukan yang paling nyaman yang pernah dimiliki. Dia mengujinya kembali dan menjual 7 kaos dengan keuntungan $525. Berdasarkan hasil ini, ia membuka akun pedagang melalui banknya dan Autorest.net untuk memproses kartu kredit, memesan selusin kaos dari Prancis dan menjualnya selama 10 hari berikutnya. Ini memberikannya cukup keuntungan untuk membeli iklan tampilan kecil dengan potongan 50% dengan meminta potongan pengiklan pemula dan menyebut majalah pesaing untuk mendapat tambahan potongan 20% di sebuah majalah seni mingguan lokal dengan menyebut kaosnya sebagai kaos Jackson Pollock. Dia memesan lagi 2 lusin kaos dengan persyaratan pembayaran net 30 serta memasang nomor telepon bebas pulsa di iklan cetaknya yang diteruskan ke ponselnya. Ia melakukan ini daripada menggunakan situs web karena 2 alasan. Pertama, dia ingin menentukan pertanyaan apa saja yang bisa dipasang di fax online-nya, dan 2, dia ingin menguji penawaran $100 untuk 1 kaos, keuntungan $75 atau beli 2 gratis 1, keuntungan $200 dikurang $75, yaitu $125. Ia menjual 24 kaos dalam 5 hari pertama majalah itu disebar. Sebagian besar dari penawaran khusus sukses. Dia merancang ulang iklannya, menempatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan umum dalam teks untuk mengurangi telepon yang menanyakan informasi, dan memutuskan untuk menegosiasi kesepakatan pemasangan iklan dalam waktu yang lebih lama dengan majalah. Ia mengirimkan cek untuk 4 edisi dengan 30% dari tarif iklan mereka pada perwakilan penjualannya.
Ia menelpon untuk memastikan mereka menerima cek yang dikirimkannya lewat FedEx dengan cek di tangan serta tenggat waktu yang menjelang. Mereka tidak menolak. Sherwood ingin pergi ke Berlin selama 2 minggu pada masa cuti bekerjanya, yang sekarang ia pertimbangkan untuk berhenti. Bagaimana ia bisa meraih sukses dan meninggalkan perusahaannya sendiri? Ia harus membangun arsitektur otomatis dan menjalankan manajemen dari kejauhan tanpa perlu hadir. Inilah giliran bab berikutnya. Meninjau kembali orang kaya baru. Bagaimana Doug melakukannya? Masih ingat Doug dari ProtonEffect.com? Bagaimana dia menguji ide dan melesat dari $0 ke $10.000 per bulan dalam prosesnya? Dia mengikuti langkah-langkah ini. Pertama, pemilihan pasar. Dia memilih produser musik dan televisi sebagai pasarnya karena dia sendiri seorang musisi dan menggunakan produk-produk ini. Kedua, ide produk. Ia memilih produk populer yang tersedia untuk dijual kembali dari pembuat perpustakaan sound terbesar dan mengatur pembelian partai besar grosir serta kesepakatan pengiriman dengan mereka. Banyak dari perpustakaan ini dijual dengan harga jauh di atas $300 sampai $7.500. Dan inilah alasannya ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan yang membandingkan dengan produk lebih murah seharga $50 hingga $200. Ketiga, pengujian kecil-kecilan. Ia melelang produknya di eBay untuk menguji seberapa besar permintaan yang ada dan harga tertinggi yang mungkin. Sebelum membeli inventaris, ia memesan produk hanya ketika orang memesan kepadanya, dan produk itu langsung dikirim dari gudang pembuatannya. Berdasarkan permintaan di eBay ini, Doug membuka Yahoo Store untuk menjual produk ini dan mulai menguji Google AdWords serta mesin mencari PPC lainnya. Yang keempat, peluncuran dan otomatisasi. Setelah pengujian tersebut dan memperoleh arus kas yang cukup, Doug mulai bereksperimen dengan iklan cetak di majalah perdagangan. Secara bersamaan, ia merampingkan dan mengoutsourcekan operasi untuk mengurangi waktunya terlibat dalam aktivitas itu dari 2 jam per hari menjadi 2 jam per minggu. Tantangan kenyamanan, menolak tawaran pertama dan pergi menjauh. Sebelum melakukan latihan ini, jika memungkinkan, bacalah bab bonus bagaimana mendapatkan iklan $700.000 dengan biaya $10.000 di situs rekan kami. Kemudian sediakan waktu selama 2 jam secara berturut-turut pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Pada hari Sabtu dan Minggu, pergilah ke pasar tradisional atau acara luar ruangan lainnya, tempat penjualan barang-barang. Kalau tidak mungkin, pergilah ke pengecer kecil independen, bukan pengecer jaringan atau pengecer besar. Siapkan anggaran $100 untuk pelajaran negosiasi tawar-menawar Anda dan cari barang yang hendak dibeli dengan harga total setidaknya $150. Tugas Anda adalah membuat penjual menurunkan harga total untuk beberapa barang itu menjadi $100 atau kurang. Lebih baik berhati dengan banyak barang murah daripada dengan sedikit barang besar. Pastikan menjawab tawaran mereka dengan potongan harga seperti apa yang Anda tawarkan untuk membuat mereka bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Lakukanlah negosiasi menjelang saat terakhir, pilih harga yang Anda inginkan, kumpulkan dan buat penawaran tegas dengan jumlah uang di tangan untuk jumlah tersebut. Berhati-hatilah untuk pergi apabila penawaran harga Anda tidak disetujui. Pada hari Senin, telepon 2 majalah pertama kalinya akan terasa canggung, dan gunakan naskah dari situs rekan untuk bernegosiasi tanpa tawaran firma sebelumnya. Tawar mereka serendah mungkin, kemudian telepon kembali beberapa waktu kemudian untuk menunjukkan proposal Anda telah ditolak oleh manajemen yang lebih tinggi atau dengan kata lain diveto. Negosiasi ini setara dengan perdagangan saham. Biasakan menolak penawaran dan menjawab langsung, terlebih lagi di telepon. Peralatan dan kiat-kiat, halaman uji percobaan lamunan. Metode PX, contoh penjualan ini digunakan untuk menentukan kelangsungan hidup sebuah produk. Membaca cepat-cepat, yang telah sukses diuji.
Perhatikan cara testimonial, indikator kredibilitas, dan garansi pembalikan resiko digunakan. Dan juga cara harga ditempatkan pada halaman terpisah sehingga dapat dipisahkan sebagai variabel uji. Gunakan ini sebagai referensi. Ini adalah sebuah model sederhana dan efektif yang dapat ditiru. Tolong jangan memasukkan informasi kartu kredit Anda, karena ini hanya sebuah tiruan yang digunakan untuk tujuan pengajaran. Pembuatan situs dengan cepat dan sederhana untuk orang gaptek dan yang tidak gaptek. Ada Weebly. Weebly yang disebut BBC sebagai sebuah keharusan membantu saya membuat web timothyferris.com dalam waktu kurang dari 2 jam dan membuatnya tampil di halaman depan Google untuk pencarian Timothy Ferris dalam 48 jam. Ini dirancang untuk menjadi ramah SEO atau Search Engine Optimization tanpa harus memiliki pengetahuan atau tindakan Anda, sama hanya dengan WordPress.com. Di bawah ini, keahlian internet tidak diperlukan. WordPress.com. Saya menggunakan WordPress.com untuk membuat web www.littlelibration.org dari sebuah kedai kopi di Bratislava, Slovakia, saat seorang perancang web di Amerika Serikat kabur dan membuat saya harus berjuang sendiri. Hanya perlu waktu kurang dari 3 jam bagi saya untuk mempelajarinya dan membangun situs web itu sendiri. Sebuah situs web eksperimen penggalangan dana pendidikan berhasil mengumpulkan dana lebih dari 200% lebih dibanding Stephen Colbert pada periode waktu yang sama. Saya juga menggunakan WordPress versi open source mereka untuk mengelola seluruh hal untuk blog top 1000 saya di web www.4hourblog.com. Versi ini menawarkan penyesuaian desain lebih banyak, namun membutuhkan pengelolaan dan pengetahuan teknis yang lebih baik. Baik Weebly maupun WordPress menjadi hosting situs web Anda sehingga Anda tidak perlu menyiapkan hosting tambahan. Jika Anda memilih memakai WordPress untuk desain yang lebih leluasa, saya sarankan untuk menggunakan layanan hosting dengan instalasi satu klik untuk WordPress seperti web www.bluehost.com, Shop Plugin, atau Market Theme Plugin dapat digunakan kemudian untuk menambahkan kapabilitas e-commerce. Shopify.com adalah alternatif all-in-one yang juga bagus. Membuat form dengan cepat untuk menguji checkout dengan atau tanpa pembayaran. Bisa menggunakan web Wufo, www.wufo.com. Wufo tidak menawarkan kereta belanja dengan fitur lengkap, tetapi menyediakan form paling mudah digunakan dan paling bersih di web. Buat sebuah halaman checkout yang menghubungkan dengan PayPal, dan Anda bisa menghubungkan halaman checkout ini dari situs Anda di Weebly, WordPress, atau dari mana saja, atau meletakkan kode di situs web Anda dan membuatnya di host dari situ. Wufo sangat cocok untuk menguji dan menjual produk tunggal karena orang tidak bisa menambahkan beberapa barang ke dalam kereta belanja atau mengubah pesanan ala Amazon. Untuk opsi tambahan seperti itu yang sering diinginkan setelah pengujian berhasil, Anda akan memerlukan solusi end-to-end yang terdapat dalam daftar rujukan ini. Pendaftaran merek dagang dengan biaya efisien dan pembentukan perusahaan, LLC atau C Corp, dan lain-lain. Meski saya juga mempunyai C Corporation, seringkali untuk mengeluarkan saham bagi investor yang dibuat sesuai dengan opsi kedua di bawah. Perusahaan LLC dan S Corp sangat disukai pengusaha kecil. Konsultasikan dengan konsultan Anda untuk memutuskan bentuk perusahaan terbaik. Lalu ada LegalZoom, bentuk perusahaan merek dagang, dan hampir seluruh dokumen hukum. Saya mengenal seorang pendiri perusahaan yang menggunakan layanan ini untuk menggabungkan perusahaan startup-nya yang sekarang bernilai lebih dari 200 juta dolar. Corporate Creation, pembentukan perusahaan di dalam dan luar negeri. Layanan untuk menjual produk yang bisa diunduh seperti e-book, video, audio, dan lain-lain dalam urutan mundur preferensi pembaca. Ada web e-junkie, lalu ada web
Lulu, www.lulu.com. Lulu juga menyediakan layanan print on demand dan formulir produksi serta pengisian lainnya. Seperti Lightning Source, Lulu menawarkan distribusi lewat Amazon, Barnes dan Noble online dan outline besar lainnya. Lalu ada web CreateSpace, anak perusahaan Amazon.com, yang menawarkan inventaris gratis, distribusi fisik buku-buku, CD dan DVD on demand, serta pengunduhan video melalui Amazon Video on Demand. Lalu ada web ClickBank, menyediakan akses terpadu ke cabang-cabang yang bersedia menjual produk Anda dengan pembagian persentase penjualan. Lalu untuk pengantar pada iklan dan pengujian pay per click atau PPC, bisa menggunakan Google AdWords. Untuk pengukuran pasar dan perangkat saran kata kunci, membantu mencari kata kunci pencarian tambahan untuk PPC dan menentukan jumlah orang yang mencari menggunakan kata tersebut, bisa menggunakan web Google AdWords Keyword Tool. Menggunakan kata kunci yang hendak digunakan mencari volume pencarian dan kata kunci alternatif dengan lalu lintas pencarian yang lebih banyak, klik pada kolom Approx AVG Search Volume untuk mengurutkan hasil dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit dicari. C-Book Keyword Tool, C for Firework Extension, situs sumber yang unggul dalam pencarian yang didukung Word Tracker. Pendaftaran domain berbiaya rendah, bisa melalui Domain in Second. Saya telah mendaftarkan lebih dari 100 domain melalui layanan ini. Ada webjoker.com, webgodaddy.com. Lalu untuk layanan hosting murah namun handal, memakai solusi share hosting. Tempat situs web Anda di-host bersama situs web lain dalam satu server yang sama. Biayanya murah, sehingga saya menyarankan untuk memakai dua penyedia layanan hosting, satu sebagai hosting utama dan satu sebagai cadangan. Tempatkan situs web Anda pada setiap host dan daftarkan dengan nomor IP yang bisa mengalihkan lalu lintas DNS ke hosting cadangan dalam 5 menit, alih-alih 24-48 jam seperti biasanya. Ada web oneandone.com, bluehost.com, rackspace.com. Lalu ada web hosting.com. Untuk materi foto bebas royalty bisa menggunakan web estockphoto.com. eStockphoto adalah situs gambar dan desain yang isinya berasal dari anggotanya yang saat ini memiliki lebih dari 4 juta foto, ilustrasi vektor, video, audio, dan berkas flash yang tersedia untuk digunakan. Lalu bisa menggunakan Getty Image. Disinilah tempat para profesional. Situs ini menyediakan stok foto dan film apa saja dengan harga tertentu. Saya membayar 150 hingga 400 dolar untuk sebagian besar gambar yang saya gunakan dalam kampanye cetak nasional dan kualitasnya sangat bagus. Lalu untuk pelacakan, pendaftaran email, dan menjawab otomatis terjadwal. Kedua program ini dapat digunakan untuk menyertakan formulir pendaftaran alamat email di situs web Anda. Bisa menggunakan web aweber.com atau mailchimp.com. Lalu untuk solusi situs end-to-end dengan pemrosesan pembayaran bisa menggunakan shopify.com. Ini adalah favorit para pembaca karena selain desainnya yang cukup elok, juga menawarkan fitur SEO, Search Engine Optimization, penggunaan drag and drop statistik, dan pengisian produk melalui salah satu partner bersertifikat mereka seperti Fulfillment. Dari Amazon.com, kliennya beragam mulai dari pemilik bisnis kecil sampai Tesla Motor. Berbeda dengan Yahoo dan eBay, Anda harus membuat layanan pemrosesan pembayaran untuk bisa menerima pembayaran dari pelanggan. Bisa menggunakan Yahoo Store, ini yang digunakan Doug Pro Sound Effect. Ongkosnya rendah, hanya 40 dolar per bulan dengan biaya 1,5% per transaksi. Ada eBay Store mulai dari 15 hingga 500 dolar per bulan plus biaya eBay. Pemrosesan pembayaran sederhana untuk menguji laman dari yang paling pasif sampai yang paling aktif. PayPal Card.
menerima pembayaran kartu kredit dalam hitungan menit tanpa biaya bulanan, 1,9 hingga 2,9% dari setiap transaksi. Google Checkout memberi pemrosesan gratis sebesar $10 untuk setiap $1 yang dibelanjakan di AdWords, 2% dengan $0,20 per transaksi selanjutnya. Mensyaratkan pelanggan untuk memiliki Google ID sehingga membuatnya berguna sebagai pelengkap bagi solusi pembayaran yang disebut sebelumnya. Pastikan menghubungkan akun checkout Anda dengan akun AdWords untuk memperoleh kredit. Catatan penting, bebas pemrosesan transaksi untuk situs web nirlaba. Authorize.net Authorize.net Payment Gateway membantu Anda menerima pembayaran kartu kredit dan pembayaran cek elektronik dengan cepat dan terjangkau. Lebih dari 230.000 penjual mempercayai Authorize.net untuk mengelola transaksi mereka, mencegah penipuan dan pengembangan bisnis mereka, dan mengembangkan bisnis mereka. Biaya per transaksinya lebih rendah dari PayPal dan Google Checkout, tetapi memerlukan akun penjual untuk mempersiapkannya. Dan aplikasi lain yang memakan waktu. Saya sarankan untuk membuat Authorize.net hanya setelah sebuah produk lolos uji melalui satu dari dua opsi di atas. Perangkat lunak untuk memahami lalu lintas web. Web Analysis. Bagaimana orang menemukan, menjelajah, dan meninggalkan situs web Anda? Berapa banyak calon pelanggan dihasilkan dari iklan PPC Anda? Dan situs mana yang paling banyak diakses? Program ini akan memberitahukannya dan beberapa hal lain kepada Anda. Google biasanya gratis bagi kebanyakan situs web bervolume rendah. Lebih baik digunakan dengan perangkat berbayar lain dan yang lainnya mengenakan biaya $30 ke atas per bulan. Google Analysis CrazyEgg.com. Saya menggunakan CrazyEgg untuk mengetahui dengan pasti tempat orang mengklik paling banyak dan paling sedikit di laman muka dan laman berikutnya. Ini sangat membantu untuk mereposisi tautan atau tombol penting untuk mendorong pengunjung mengambil tindakan spesifik selanjutnya. Jangan menebak hal yang berfungsi dengan baik dan hal yang tidak. Akan tetapi ukurlah. Clicktracks.com atau webtrend.com. Perangkat lunak penguji. Menguji adalah nama permainannya, tapi menguji semua variabel bisa membingungkan. Bagaimana Anda tahu kombinasi judul iklan, teks, dan gambar yang mana di laman muka situs web Anda yang menghasilkan penjualan terbanyak? Daripada menggunakan satu versi untuk waktu singkat kemudian pindah ke perangkat lain dan berarti memakan waktu, gunakan perangkat lunak yang bisa menangani beberapa versi berbeda untuk calon secara acak, kemudian melakukan penghitungan untuk Anda. Google Situs Optimize. Ini adalah perangkat gratis yang lebih baik dibandingkan kebanyakan layanan berbayar. Halnya seperti Google Analytics, saya memakai Google WO untuk menguji 3 laman muka potensial untuk dailyburn.com dan meningkatkan pendaftar 19%, kemudian naik lagi 16%. Bisa menggunakan web overmatica.com atau fairstart.com atau optimos.com. Nomor bebas pulsa berbiaya rendah. Bisa menggunakan web tollfreemax.com. Call8.com memungkinkan Anda menyiapkan nomor bebas pulsa dalam 2 hingga 5 menit. Panggilan telepon dapat dialihkan ke nomor mana saja, sedangkan voicemail dan statistik dapat dikelola online atau via email. Memeriksa lalu lintas website pesaing. Ingin melihat berapa banyak lalu lintas Anda dapat dari kompetisi dan siapa saja yang bertautan dengan mereka. Bisa menggunakan web compete.com, quantcast.com, alexa.com. Programmer dan desainer lepas. Bisa menggunakan web 99design.com dan crowdspring.com.
Saya menggunakan Web99 Design untuk mendapatkan logo istimewa untuk littlelibration.org dalam waktu 24 jam dengan biaya kurang dari $150. Saya kirimkan konsepnya, kemudian lebih dari 50 desainer dari seluruh dunia mengunggah rancangan terbaik mereka yang dapat saya lihat melalui internet. Saya pilih yang terbaik setelah memberikan beberapa saran perbaikan. Dari situs CrowdSpring, sebutkan penawaran harga Anda, tenggat waktu Anda, lihatlah desain yang dikirimkan dalam hitungan jam, dan selesai dalam hitungan hari. Rata-rata setiap proyek mendapatkan 68 desain, minimal 25 desain atau uang Anda kembali. elance.com atau craigslist.com. Gaya hidup terancang dalam tindakan. Saya seorang warga negara Amerika dan sangat sulit bagi teman dan keluarga saya menghubungi saya lewat telepon. Masuk ke Skype In, ini bukan barang baru, namun membantu Anda untuk menggunakan nomor telepon tetap di Amerika Serikat atau negara lain yang selanjutnya dapat diteruskan ke akun Skype Anda. Biayanya sebesar kira-kira $60 per tahun. Dengan Skype, Anda dapat mengatur pengalihan panggilan untuk menghubungi Anda di nomor lokal Anda. Anda membayar tagihan seolah-olah Anda menelpon dari Amerika Serikat kemanapun Anda berada. Saya sudah menggunakan ini di sekitar 40 negara dan sangat berguna sekali. Kualitas panggilannya baik dan kemudahannya luar biasa. Peringatannya adalah selalu gunakan SIM card lokal untuk ponsel GSM yang tidak dikunci. Roaming hanya untuk para amatir. Kartu SIM lokal memberikan Anda fitur GPRS, 8G, atau 3G, terkadang bahkan Wi-Fi gratis. Salam T-Crowd. Pada dasarnya, aku menyimpan semua perlengkapan online sehingga kalau laptopku dicuri, aku bisa membeli yang baru dan mendapatkan serta menjalankan. RememberTheMail.com telah menjadi sangat penting bagiku untuk tetap sesuai untuk jadwal harianku. Freshbook.com untuk faktur penagihan online, Hikris untuk online CRM, Dropbox untuk berbagi file dengan mudah atau backup otomatis file-file penting Anda dalam perjalanan, TrueCrypt untuk mengamankan data laptop Anda selama dalam perjalanan, pbwiki.com, laman wiki yang membantuku dengan catatan dan dari ide yang aku kumpulkan sehari-hari, Fogbuzz On Demand. Ini adalah pelacak bug yang ditujukan untuk perusahaan pengembang perangkat lunak, tetapi aku menggunakannya setiap hari untuk urusan personal maupun bisnis. Ini seperti asisten virtual karena Anda dapat mengirimkan surat Anda dengannya akan membantu Anda menyortirnya dan memudahkan Anda melacaknya. Aplikasi ini mempunyai fitur yang bagus untuk melacak email dan ada versi gratis untuk 2 pengguna. Sebuah layanan yang sangat berguna adalah Amazon Mechanical Turk. Dengan sedikit investasi waktu atau uang, sebuah bisnis yang memerlukan ratusan orang untuk melakukan pekerjaan kecil dimungkinkan untuk menekan ongkos kerja per unitnya hingga sekecil mungkin. Contohnya antara lain pencarian Steve Fossett. Ribuan orang benar-benar melihat foto satelit yang membuat kewalahan badan SAR. Dan bisnis tiket yang bermasalah yang menggunakan tenaga berkualitas di seluruh dunia. Aku bukan pemilik atau pemegang saham di Amazon, tetapi aku telah menggunakan layanan mereka dan beberapa di antaranya sangat mengagumkan menyangkut pembuatan laman. Salam G. Marimi. Cepat terjun ke pasar. Cara tercepat untuk terjun ke pasar dengan ide produk adalah Registera.com. Gunakan layanan hosting dari dathorn.com, akun reseller yang murah seperti domainsecond.com, buat sebuah blog WordPress dengan 2 klik, pakai sebuah tema di blog itu, tambahkan konten Anda dan sebuah tombol beli sekarang. Tombol beli sekarang menghubungkan dengan laman untuk memasukkan alamat email, nomor telepon, dan lain-lain. Pengguna kemudian mengeklik tombol PayPal. Ini akan mengirimkan detail data mereka ke email secara otomatis, tapi mereka melihat tampilan yang menyatakan bahwa tautan ke PayPal sedang tidak berfungsi. Aku menggunakan cara ini untuk menentukan berapa banyak penjualan yang dapat kucapai. Aku menggunakan iklan Google untuk mendorong lalu lintas. Aku menghitung ROI teoritis. Idealnya menggunakan Google Analytics.
Jika dalam 1 atau 2 minggu aku dapat melihat ROI positif dari usahaku, aku membuat atau mengoutsourcekan pembuatan produk. Aku menyiapkan semuanya dengan tautan PayPal yang berfungsi kembali, mengirimkan pesan kepada para pengguna yang sudah mencoba membeli. Biasanya dalam beberapa jam, aku mendapatkan uangku kembali dan uang pun mulai mengalir. Contohnya adalah paket kehumasan yang bisa dilakukan sendiri. Pekerjaan yang bagus untuk buku ini. Edisi berikutnya sangat aku tunggu. Selamat Smith. Bab 11 Autopilot Pendapatan 3. Manajemen by Absence. Mengelola tanpa harus hadir. Pabrik masa depan hanya akan mempunyai 2 karyawan, seorang manusia dan seekor anjing. Yang manusia dipekerjakan untuk memberi makan si anjing. Anjing dipekerjakan untuk menghalangi si manusia menyentuh peralatan. Warren G. Bennis, Profesor Administrasi Bisnis University of Southern California, penasihat Ronald Reagan dan John F. Kennedy. Sebagian besar wirausahawan tidak memulai otomatisasi sebagai tujuan. Hal itu membuat mereka rentan terhadap kebingungan besar di dunia ketika guru bisnis yang satu bertentangan dengan guru bisnis lainnya. Coba Anda renungkan yang berikut. Suatu perusahaan akan lebih kuat kalau diikat oleh kasih sayang daripada ketakutan. Kalau para karyawan diutamakan, mereka akan berbahagia. Herb Kelleher, salah satu pendiri Southwest Airlines. Begini bocah, saya membangun bisnis ini dengan bersikap bajingan. Saya mengelolanya dengan bersikap bajingan. Saya akan selalu jadi seorang bajingan dan jangan coba-coba mengubah saya. Carlos Revson, pendiri Revlon, berkata kepada seorang eksekutif senior di dalam perusahaannya, mau meneladani yang mana? Kalau Anda cermat, Anda akan memperhatikan bahwa saya hanya menawarkan satu pilihan, ini atau itu. Kabar baiknya, seperti biasa, selalu ada pilihan ketiga. Nasihat kontradiktif yang Anda temukan dalam buku-buku bisnis maupun di tempat lainnya biasanya berhubungan dengan mengelola karyawan, yaitu cara menangani unsur manusia. Herb mengajarkan agar Anda merangkul mereka. Revson mengajarkan agar Anda menendang bokong mereka. Dan saya mengajarkan agar Anda memecahkan masalahnya dengan menghapuskan sama sekali, singkirkan saja unsur manusianya. Begitu Anda mempunyai produk yang laris, tibalah saatnya merancang arsitektur bisnis yang mengoreksi dan mengelola dirinya sendiri. Direktur utama pengendali jarak jauh. Kemampuan menyembunyikan diri dari satu sama lain adalah berkah dari sananya. Sebab manusia adalah binatang buas yang akan melahap satu sama lain, seandainya bukan karena perlindungan tersebut. Henry Ward Beecher, aktivis penentang perbudakan sekaligus Imam Amerika Serikat, Provost from Plymouth Pulpit, pedalaman Pennsylvania. Di dalam sebuah rumah batu petani setua 200 tahun, suatu eksperimen kepemimpinan abad ke-21. Diam-diam dilangsungkan persis sesuai rencana. Stephen McDonald sedang berada di lantai atas mengenakan sandal, mempelajari lembar-lembar kerja di komputernya. Perusahaannya telah meningkatkan pendapatan tahunannya 30% per tahun sejak baru berdiri. Dan McDonald dapat melewatkan waktu dengan ketiga putrinya lebih sering daripada yang pernah ia bayangkan. Eksperimennya, sebagai direktur utama Applegate Farms, McDonald bersikeras menghabiskan waktu di kantor pusat perusahaannya di Breakwater, New Jersey, hanya 1 hari setiap minggunya. Memang McDonald bukanlah satu-satunya direktur utama yang menghabiskan waktunya di rumah. Ada ratusan direktur utama yang menderita serangan jantung atau depresi mental dan membutuhkan waktu untuk pulih. Namun ada perbedaan yang sangat besar. McDonald telah melakukan lebih dari 17 tahun. Yang lebih langka lagi, McDonald sudah memulai melakukannya hanya setelah 6 bulan mendirikan perusahaannya. Ketidakhadirannya yang disengaja itu telah memungkinkan McDonald menciptakan bisnis yang didorong oleh proses dan bukanlah sang pendiri. Membatasi kontak dengan para manajer,
memaksa sang wirausahawan mengembangkan aturan-aturan operasional yang memungkinkan orang lain menangani sendiri masalah-masalah yang ada. Daripada menghubunginya untuk meminta bantuan, hal itu tak hanya berlangsung untuk urusan-urusan kecil. Applegate Farms menjual lebih dari 120 produk organik serta daging alami kepada pengecer papan atas dan memperoleh pendapatan lebih dari 35 juta dolar per tahunnya. Semuanya menjadi mungkin karena McDonald memulai dengan menetapkan tujuan akhirnya. Di balik layar arsitektur lamunan, perintahnya adalah tak ada yang boleh melihat sang os besar siapapun dengan cara apapun tidak boleh. Penjaga gerbang kota Emerald The Wizard of Oz memulai dengan menetapkan tujuan akhir, yaitu peta organisasional tentang seperti apa wujud suatu bisnis nantinya. Bukanlah hal yang baru. Wayne Huizenga, pembuat transaksi bereputasi buruk, meniru struktur organisasi McDonald untuk mengubah Blockbuster menjadi monster miliaran dolar. Lusinan tokoh besar lainnya telah melakukan hal yang lebih kurang sama. Dalam kasus kita, yang berbeda hanyalah tujuan akhirnya. Sasaran kita bukanlah menciptakan bisnis sebesar mungkin, melainkan bisnis yang sedikit mungkin mengganggu kita. Arsitekturnya harus menempatkan kita di luar arus informasinya dan bukan menempatkan kita di puncak arus informasi. Saya tidak langsung berhasil ketika pertama kali mencoba hal ini. Pada tahun 2003, saya diwawancarai di kantor sekaligus rumah saya untuk sebuah film dokumenter berjudul A Scene on TV. Setiap 20 hingga 30 detik kami diinterupsi oleh sinyal adanya email masuk, sinyal-sinyal IM serta dering telepon. Saya tidak mungkin tidak menjawabnya, sebab lusinan keputusan tergantung pada saya. Seandainya saya tidak memastikan semua hal berjalan lancar, tak ada orang lain yang akan melakukannya. Saya menetapkan sasaran baru secara pengalaman itu, dan saat 6 bulan kemudian saya kembali diwawancarai, ada perbedaan yang paling menonjol, yaitu keheningan. Saya telah merancang ulang bisnis saya dari bawah ke atas sehingga saya tidak harus menjawab telepon atau email. Anatomi otomatis. Di sini terdapat gambar terkait arsitektur virtual bekerja 4 jam per minggu yang dimiliki oleh McDonald. Saya akan memberikan fotonya di description box. Membagi kue ekonomi outsource. Masing-masing outsource mengambil sepotong dari kue pendapatannya. Beginilah kira-kira untung ruginya secara umum untuk suatu produk hipotesa seharga 80 dolar yang dijual lewat telepon dan dikembangkan dengan bantuan seorang pakar yang dibayar menggunakan royalti. Saya merekomendasikan Anda untuk mengakulasikan tingkat keuntungan dengan menggunakan biaya-biaya yang lebih tinggi daripada yang diantisipasikan. Hal itu akan memperhitungkan biaya-biaya tak terduga dan biaya rupa-rupa seperti laporan bulanan dan sebagainya. Pendapatan untuk harga produk sebesar 80 dolar, untuk penanganan sebesar 12,95 dolar. Maka total pendapatan yang ada 92,95 dolar. Untuk biaya, ada biaya produksi 10 dolar, pusat pelayanan 0,83 dolar per menit dikali rata-rata waktu menelpon selama 4 menit, sebesar 3,32 dolar, untuk pengapalan sebesar 5,80 dolar, pemenuhan 1,85 dolar per paket ditambah 0,50 dolar untuk kotak atau kemasan, sehingga totalnya 2,35 dolar. Untuk pemrosesan kartu kredit 2,75% dari hasil pendapatan yaitu 92,95 dolar didapatkan hasil 2,56 dolar. Untuk retur plus kartu kredit yang ditolak sebesar 6% dari pendapatan berupa 5,58 dolar. Lalu untuk royalti 5% dari harga grosir sebesar 48 dolar berupa 2,40 dolar. Untuk total biaya maka akan menghasilkan 32,01 dolar. Keuntungan yang didapat yaitu pendapatan dikurangi biaya sebesar 60,94 dolar. Bagaimana Anda memperhitungkan biaya periklanan? Jika iklan sebesar 1.000 dolar atau PPC
$1.000 menghasilkan 50 penjualan, maka biaya periklanan saya per pesanannya adalah $20. Hal itu menjadikan keuntungan aktual per unitnya $40,94. Saya sering ditanya, seberapa besar perusahaan saya, dan berapa banyak orang yang saya pekerjakan secara penuh waktu. Jawabannya hanya satu. Sebagian besar orang langsung keahlian minat begitu mendengarnya. Di lain pihak, seandainya ada yang bertanya jumlah orang yang mengelola Bryan Quicken LLC, jawabannya menjadi lain, antara 200 hingga 300 orang. Saya adalah hantu di dalam mesin produksinya. Diagram pada halaman sebelumnya adalah wujud arsitektur saya versi yang sederhana, termasuk di dalam iklan-iklan media cetak. Dalam contoh ini hingga penyetoran tunai ke rekening bank saya, termasuk beberapa contoh biaya. Kalau Anda telah mengembangkan suatu produk berdasarkan panduan-panduan dalam 2 bab terakhir, pasti akan pas benar dengan struktur ini, di mana saya dalam diagram itu tidak ada. Saya bukanlah gardu tol yang mesti dilalui semua orang. Saya lebih mirip polisi di tepi jalan yang bisa turut campur kalau perlu dan menggunakan laporan-laporan rinci daripada perusahaan outsource untuk memastikan gerigi-gerigi rodanya bergerak sesuai rencana. Saya memeriksa laporan mingguan dari pusat pemenuhan setiap Senin, dan laporan bulanan dari pusat yang sama pada tanggal 1 setiap bulannya. Laporan yang disebutkan belakangan mencakup pesanan yang diterima dari pusat, pelayanan yang saya dapat. Saya bandingkan dengan tagihan pusat pelayanan tersebut untuk mengukur keuntungan. Jika tidak, saya hanya memeriksa rekening-rekening bank secara online pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya untuk melihat kalau ada pemotongan yang janggal. Kalau saya menentukan sesuatu, satu email saja sudah akan menuntaskannya. Dan kalau tidak, saya sudah bisa kembali ke kendo, melukis, mendaki, atau apapun yang kebetulan sedang saya lakukan pada waktu itu. Menyingkirkan diri sendiri dari persamaannya. Kapan dan bagaimana? Sistem adalah solusinya. Diagram pada halaman sebelumnya seharusnya menjadi cetak baku Anda merancang arsitektur maya yang menopang dirinya sendiri. Mungkin ada perbedaannya, lebih banyak atau lebih sedikit unsur, namun prinsip-prinsip utamanya sama saja. Pertama, adakanlah kontrak dengan perusahaan-perusahaan outsource yang mengkhususkan diri dalam suatu fungsi daripada perusahaan outsource lepas, sehingga kalau seorang dipecat, mengundurkan diri, atau hasil kerjanya tidak sesuai dengan harapan, Anda bisa menggantinya tanpa menginterupsi bisnis Anda. Sewalah kelompok-kelompok terlatih yang sanggup memberikan pelaporan rinci serta saling menggantikan satu sama lain sesuai kebutuhan. Kedua, pastikanlah bahwa semua perusahaan outsource bersedia berkomunikasi di antara mereka sendiri untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dan berilah mereka izin tertulis untuk mengambil sebagian besar keputusan yang tidak mahal tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Anda. Saya memulainya dengan maksimal $100, lalu menaikkannya menjadi $400 setelah 2 bulan. Bagaimana cara sampai ke sana? Ada baiknya Anda mempelajari saat wirausahawan umumnya kehilangan momentum mereka lalu mandek secara permanen. Sebagian besar wirausahawan memulai dengan peralatan semurah mungkin, mengencangkan ikat pinggang, dan melakukan segalanya sendiri untuk menjalankan usaha mereka dengan sedikit uang tunai. Bukankah itu masalah sesungguhnya? Itu perlu agar wirausahawan sanggup melatih para perusahaan outsource nantinya. Masalahnya adalah wirausahawan yang sama tidak tahu kapan dan bagaimana cara menggantikan diri mereka atau infrastruktur rancangan mereka sendiri dengan sesuatu yang lebih mungkin dibuat skalanya. Mungkin dibuat skalanya maksudnya adalah arsitektur bisnis yang sanggup menangani 10.000 pesanan per minggunya sama mudahnya seperti menangani 10 pesanan per minggunya. Melakukan hal ini menuntut Anda meminimalkan tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk mencapai sasaran kita berupa kebebasan waktu sambil menyiapkan landasan untuk melipat gandakan pendapatan tanpa perubahan dalam jam kerja. Hubungilah perusahaan-perusahaan pada akhir bab ini untuk meriset biaya-biayanya.
Susunlah rencana dan anggaran yang sesuai untuk meningkatkan infrastruktur pada fase-fase perkembangan berikut yang saya ukur dalam unit produk yang dikapalkan. Fase 1, total 5-50 unit produk yang dikapalkan. Lakukanlah segalanya sendiri. Pasanglah nomor telepon Anda pada situs web untuk pertanyaan-pertanyaan umum maupun menerima pesanan. Hal ini penting di awal. Terimalah telepon dari pelanggan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan umum yang akan Anda jawab nantinya dalam daftar pertanyaan yang sering diajukan secara online. Daftar pertanyaan ini juga akan menjadi bahan utama melatih para operator telepon dan mengembangkan presentasi penjualan. Apakah PPC, iklan offline, atau situs Anda terlalu samar-samar atau mengecoh, sehingga menarik konsumen yang tidak memenuhi syarat dan memakan waktu? Kalau iya, ubahlah supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan umum dan menjadikan manfaat produk Anda lebih jelas. Ini juga akan membuat konsumen juga mengerti tentang barang yang bukan produk Anda dan layanan yang Anda tidak lakukan. Jawablah semua email dan simpanlah jawaban Anda dalam satu arsip yang disebut pertanyaan pelanggan perihal pelayanan. Kirimkanlah tumbusan jawabannya kepada diri sendiri dan pilihlah pertanyaan para pelanggan menurut topiknya untuk membuat indeks di masa mendatang. Secara pribadi, saya mengemas dan mengapalkan seluruh produk untuk menentukan pilihan paling murah bagi keduanya. Jajakilah kemungkinan membuka rekening bisnis dari bank kecil setempat yang lebih mudah didapatkan dibandingkan dari bank besar untuk pemrosesan kartu kredit yang di-outsourcekan nantinya. Fase 2, 10 unit lebih dikapalkan per minggunya. Tambahkan di daftar pertanyaan yang sering diajukan yang ekstensif pada situs internet Anda. Dan teruslah menambahkan jawaban bagi pertanyaan umum yang Anda terima. Carilah perusahaan pemenuh setempat di buku telepon di bawah judul layanan pemenuhan atau layanan pengiriman. Kalau Anda tidak berhasil menemukannya di sana atau di web www.mfsanet.org, hubungi percetakan setempat dan mintalah rekomendasi mereka. Persempit pilihan Anda pada perusahaan, seringkali yang paling kecil, yang bersedia tidak membebankan biaya-biaya awal ataupun biaya minimal per bulan. Kalau hal itu tidak memungkinkan, mintalah diskon setidaknya 50% dari keduanya. Lalu mintalah agar biaya awalnya diperhitungkan sebagai uang muka biaya pengapalan atau biaya-biaya lainnya. Batasilah calonnya lebih lanjut pada mereka yang sanggup menjawab email atau telepon daripada pelanggan yang menanyakan status pesanan mereka. Email dari arsip pelayanan pelanggan Anda akan disediakan sebagai jawaban copy-paste atau jawaban yang ditinggal di copy, terutama yang berhubungan dengan status pesanan dan permintaan uang kembali. Untuk menurunkan atau mengeliminasikan biaya rupa-rupa, jelaskanlah bahwa Anda baru mulai dan bahwa anggaran Anda masih kecil. Jelaskanlah bahwa Anda membutuhkan uang tunai untuk periklanan yang akan mendorong pengapalan lebih banyak. Kalau perlu, sebutkanlah perusahaan kompetitif lain yang sedang Anda pertimbangkan dan adulah mereka menggunakan harga yang lebih murah atau kosensi dari yang satu untuk mendapatkan diskon serta bonus yang lebih besar dari yang lain. Sebelum melakukan seleksi final, mintalah setidaknya 3 referensi klien dan gunakanlah yang berikut untuk memancing kalau ada kesan yang negatif. Saya tahu mereka baik, namun semua orang juga mempunyai kelemahan. Seandainya Anda harus mengemukakan persoalan yang pernah Anda alami dan hal yang paling tidak dikuasai oleh perusahaan yang lain, apa yang akan Anda katakan? Bisakah Anda menggambarkan suatu insiden atau ketidaksepahaman? Saya sudah mengantisipasi masalah dari semua perusahaan dan ini bukanlah masalah besar dan tentu saja ini rahasia. Mintalah persyaratan bersih 30 hari, pembayaran untuk layanan 30 hari setelah layanan tersebut diberikan. Pembayaran segera setelah 1 bulan untuk layanan mereka. Semua poin di atas akan lebih mudah dinegosiasikan dengan operasi-operasi yang lebih kecil, yang membutuhkan uang. Mintalah pabrikan kontrak Anda
untuk mengapalkan produknya langsung ke pusat pemenuhannya. Begitu Anda telah memutuskan pilihan. Dan pasanglah alamat email pusat pemenuhannya. Anda dapat menggunakan alamat email di domain Anda dan meneruskannya, atau nomor teleponnya pada halaman terima kasih online untuk pertanyaan tentang status pesanan. Fase 3, lebih dari 20 unit dikapalkan per minggu. Sekarang Anda sudah mempunyai arus kas yang sanggup membayar biaya-biaya awal dan biaya minimal per bulan yang akan diminta oleh para perusahaan outsource yang lebih besar dan lebih canggih. Hubungi pusat-pusat pemenuhan dari hulu ke hilir yang menangani segalanya, mulai dari status pesanan hingga retur serta uang kembali. Wawancarailah mereka tentang biaya-biaya dan mintalah referensi kepada pusat-pusat pelayanan dan pemrosesan kartu kredit yang pernah bekerja sama dengan mereka untuk pengalihan arsip serta pemecahan masalah. Jangan merakit arsitektur pihak-pihak yang tak dikenal sehingga akan muncul biaya pemrograman serta kesalahan-kesalahan yang sama-sama mahal. Bukalah rekening pada pemrosesan kartu kredit untuk memiliki rekening bisnis Anda sendiri. Hal ini sangat penting karena pusat pemenuhan hanya mungkin menangani pengembangan uang pelanggan dan kartu-kartu yang ditolak untuk transaksi yang mereka proses sendiri melalui pemrosesan kartu kredit yang di-outsourcekan. Alternatif lain, bukalah rekening pada salah satu pusat pelayanan yang direkomendasikan oleh pusat pemenuhan Anda yang baru. Pusat pelayanan ini seringkali mempunyai nomor-nomor bebas pulsa yang bisa Anda gunakan daripada membeli nomor bebas pulsa sendiri. Pelajarilah pembagian persentase antara pesanan online dengan pesanan lewat telepon selama pengujian dan pertimbangkanlah dengan seksama apakah pendapatan ekstra lewat telepon layak diupayakan. Seringkali tidak layak. Mereka yang menelpon untuk memesan pada umumnya akan memesan secara online kalau tidak diberikan pilihan lain. Sebelum mendaftar pada suatu pusat pelayanan, mintalah nomor bebas pulsa mereka untuk klien-klien yang sudah ada, lalu cobalah menelpon nomor itu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai produk untuk mengukur kemampuan mereka menjual. Teleponlah masing-masing nomor setidaknya 3 kali, pagi, siang, dan sore, dan catatlah faktor penentunya yaitu waktu menunggu. Seharusnya mereka menjawab maksimal pada dering ketiga atau keempat. Dan kalau Anda diminta menunggu, semakin singkat semakin baik. Lebih dari 15 detik akan menelantarkan terlalu banyak telepon masuk sehingga menyia-nyiakan biaya periklanan. Seni tidak mengambil keputusan, pilihan lebih sedikit sama dengan pendapatan lebih banyak. Perusahaan-perusahaan bangkrut ketika mengambil keputusan yang keliru atau mengambil terlalu banyak keputusan. Keduanya sangat penting. Yang disebut belakangan menciptakan kerumitan. Mike Maples, salah seorang pendiri Motive Communication, penawar sahara perdananya meraup kapitalisasi pasar sebesar $260 juta. Eksekutif pendiri Tivoli yang dijual kepada IBM dengan harga $750 juta dan investor dalam perusahaan-perusahaan seperti Dig.com. Joseph Sugarman adalah jenius pemasaran di balik lusinan respon langsung serta sukses eceran. Salah satunya adalah fenomena kacamata mode Blue Blocker. Ia menjual 20.000 buah kacamata Blue Blocker dalam waktu 15 menit pada penampilan QVC-nya yang pertama. Sebelum rangkaian penampilannya di televisi, domainnya adalah media cetak, tempat ia meraih jutaan dolar dan membangun perusahaan besar yang disebut GSNA Group. Ia pernah direkrut untuk merancang sebuah iklan jam tangan. Sang klien ingin menampilkan 9 jam tangan yang berbeda dalam iklannya. Namun Joe merekomendasikan untuk menampilkan satu saja. Sang klien bersikeras sehingga Joe menawarkan melakukan keduanya dan menguji dalam edisi harian The Wall Street Journal pada hari yang sama. Hasilnya, penawaran 1 jam tangan mengungguli penawaran 9 jam tangan dengan perbandingan 6:1. Saat menyinggung Model T-nya yang merupakan mobil paling laris sepanjang zaman, Henry Ford pernah mengatakan, "Pelanggan boleh meminta warna apa saja, asalkan hitam."
Henry Ford memahami sesuatu yang tampaknya telah dilupakan para pebisnis, melayani pelanggan. Pelayanan pelanggan bukanlah berarti menjadi pelayan pribadi dan memenuhi segala keinginan mereka. Pelayanan pelanggan artinya memberikan produk sangat bagus dengan harga yang dapat diterima serta memecahkan masalah-masalah yang sah, paket yang hilang, penggantian uang kembali, dan sebagainya dengan cara secepat mungkin. Itu saja. Semakin banyak pilihan yang Anda tawarkan kepada sang pelanggan, semakin banyak keraguan yang Anda ciptakan, dan semakin sedikit pesanan yang Anda terima. Hal itu tidak menguntungkan pihak manapun. Lebih lanjut, semakin banyak pilihan yang Anda tawarkan kepada sang pelanggan, semakin besar beban produksi dan pelayanan pelanggan yang Anda ciptakan bagi diri sendiri. Seni tidak memutuskan, mengacu pada meminimalkan jumlah keputusan yang bisa atau perlu diambil oleh para pelanggan Anda. Berikut adalah beberapa metode yang pernah saya dan OKB lain gunakan untuk mengurangi biaya pelayanan 20% hingga 80%. Pertama, menawarkan satu atau dua pilihan pembelian, misalnya dasar dan premium dan tidak lebih. Kedua, jangan menawarkan berbagai pilihan pengiriman. Sebagai gantinya, tawarkan satu metode yang cepat dan bebankan biaya yang lebih mahal. Ketiga, jangan menawarkan pengiriman dalam semalam atau ekspedisi, karena metode pengapalan ini akan berujung pada ratusan telepon masuk dari pelanggan yang gelisah. Anda boleh menyerahkannya kepada seorang penyalur yang memang melakukannya, seperti halnya dengan semua poin ini. Keempat, eliminasi sama sekali pesanan lewat telepon dan arahkan semua prospek ke pemesanan online. Pendapat ini terdengar keterlaluan sampai Anda menyadari bahwa kisah sukses seperti Amazon telah mengandalkannya sebagai penghematan biaya mendasar untuk bertahan hidup dan bertumbuh. Kelima, jangan menawarkan pengiriman internasional. Menghabiskan waktu 10 menit per pesanan untuk mengisi formulir-formulir pabean lalu menangani keluhan pelanggan ketika produknya berharga 20 hingga 100% lebih mahal akibat bea cukai adalah sama menyenangkannya seperti membenturkan kepala ke trotoar. Ini juga sama menguntungkannya. Sebagian dari kebijakan ini memberikan petunjuk tentang hal yang mungkin menjadi penghemat waktu terbesar. Penyaringan pelanggan. Tidak semua pelanggan itu sama. Begitu Anda mencapai fase 3 dan mempunyai arus kas memadai, tibalah saatnya mengevaluasi kembali pelanggan Anda dan merampingkannya. Ada versi baik dan buruk dari segalanya. Makanan yang baik, makanan yang tidak baik, film yang baik, film yang tidak baik, seks yang baik, seks yang tidak baik, dan tentu pelanggan yang baik, pelanggan yang tidak baik. Putuskan sekarang untuk berurusan dengan yang disebutkan pertama dan hindari yang disebutkan belakangan. Saya rekomendasikan Anda untuk memandang pelanggan sebagai mitra dagang sederajat, bukan sebagai manusia yang tidak mungkin salah dan harus disenangkan dengan segala cara. Kalau Anda menawarkan produk sangat bagus dengan harga yang dapat diterima, hal itu sudah merupakan perdagangan yang sederajat dan bukan sesi mengemis antara bawahan Anda dengan atasan, yaitu pelanggan. Bersikaplah profesional, namun jangan pernah menyembah orang yang tidak masuk akal. Daripada menangani pelanggan bermasalah, saya rekomendasikan mencegah mereka memesan sejak awal. Saya mengenal lukisan OKB yang tidak menerima Western Union atau cek sebagai pembayaran. Sebagian orang akan menanggapi hal itu dengan Anda mengorbankan 10% hingga 15% dari penjualan Anda. Pada gilirannya, OKB itu akan mengatakan, memang, namun saya juga menghindari 10 hingga 15% dari pelanggan yang menciptakan 40% dari biaya dan memakan 40% dari waktu saya. Ini prinsip klasik 80/20. Mereka yang membelanjakan paling sedikit dan menuntut paling banyak sebelum memesan akan melakukan hal yang sama setelah penjualan terjadi. Menghindari mereka adalah suatu keputusan gaya hidup yang baik sekaligus keputusan keuangan yang baik. Pelanggan yang mendatangkan keuntungan rendah namun menuntut pemeliharaan merepotkan itu senang menghubungi operator telepon dan menghabiskan waktu hingga 30 menit. Bertelepon mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting atau yang susah dijawab secara online.
yang sudah dijawab secara online. Dalam kasus saya, mereka menghabiskan biaya $24,90 per insiden 30 menit sehingga menghapuskan keuntungan yang mereka kontribusikan, yang juga tidak seberapa nilainya. Mereka yang membelanjakan paling banyak mengeluh paling sedikit. Selain harga premium antara $50 hingga $200, berikut adalah beberapa kebijakan tambahan untuk menarik pelanggan yang mendatangkan keuntungan besar dan tidak menuntut pemeliharaan yang merepotkan. Pertama, jangan menerima pembayaran lewat Western Union, cek atau money order secara wesel tagih. Yang kedua, naikkan minimal pesanan grosir menjadi 12 hingga 100 unit. Mintalah nomor identitas pajak untuk menyaring para penyalur yang benar-benar pembisnis dan bukan pemula yang kelebihan waktu. Ini bukan sekolah bisnis swasta untuk melatih pembisnis pemula. Ketiga, arahkan semua penyalur potensial kepada formulir pesanan online yang harus dicetak, diisi dan dikirimkan lewat fax. Jangan pernah menegosiasi harga atau menyetujui harga lebih rendah untuk pesanan dengan volume lebih tinggi. Berikan saja alasan kebijakan perusahaan karena pengalaman buruk di masa lalu. Yang keempat, tawarkan produk berharga rendah seperti buku daripada produk cuma-cuma untuk mendapatkan informasi kontak untuk ditindaklanjuti. Menawarkan sesuatu yang gratis adalah cara terbaik menarik para pemakan waktu dan menghabiskan uang demi orang tak tahu balas budi. Kelima, tawarkan saja jaminan kalah menang. Lihat teks dalam kotak daripada uji coba cuma-cuma. Keenam, jangan menerima pesanan dari negara-negara bereputasi buruk seperti Nigeria. Jadikan bisnis pelanggan Anda suatu klub eksklusif dan perlakukan para anggotanya dengan baik begitu mereka diterima. Jaminan kalah menang. Bagaimana cara menjual apapun kepada siapapun? Kalau Anda menginginkan jaminan, belilah pemanggang roti. Clint Eastwood. Jaminan uang kembali dalam waktu 30 hari sudah kadaluarsa. Pokoknya sudah tidak efisien seperti dulu. Saya pernah dibohongi tentang produk yang tidak efektif dan harus menghabiskan setengah hari di kantor pos untuk mereturnya. Hal itu menghabiskan biaya lebih daripada harga yang saya bayar untuk produk tersebut, baik dalam hal waktu maupun dalam hal biaya posnya sesungguhnya. Pokoknya tidak cukup mengeliminasi resiko. Disinilah kita masuk ke dunia jaminan kalah menang dan pengembalian resiko yang sering diabaikan. OKB menggunakan hal yang oleh sebagian besar orang dianggap sebagai sesuatu yang baru belakangan terpikirkan, yaitu jaminan sebagai batu penjuru alat penjualan. OKB berupaya menjadikannya menguntungkan bagi pelanggan andai kata produknya gagal. Jaminan kalah menang bukan saja menghilangkan resiko bagi konsumen, melainkan juga meresikokan keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa contoh memberikan bukti dan bukan sekedar janji. Diantarkan dalam waktu maksimal 30 menit atau gratis. Domino's Pizza membangun bisnisnya atas jaminan ini. Kami sangat meyakini bahwa Anda akan menyukai Cialis sehingga seandainya pun Anda tidak, kami akan membelikan merek lain pilihan Anda. Program janji Cialis menawarkan sampel Cialis cuma-cuma, lalu menawarkan untuk membelikan produk pesaing seandainya Cialis tidak memenuhi janji yang digembar-gemborkannya. Kalau mobil Anda dicuri, kami akan membayar $500 dari resiko sendiri atas asuransi Anda. Jaminan ini membantu The Club menjadi alat mekanis anti pencurian mobil paling laris di dunia. Dijamin 110% efektif dalam waktu 60 menit sejak dosis yang pertama. Ini untuk Body Quick dan merupakan yang pertama di antara suplemen-suplemen olahraga. Saya tidak hanya menawarkan pengembalian uang pelanggan sesuai dengan harga produk, seandainya ternyata tidak efektif dalam waktu 60 menit sejak dosis pertama, melainkan juga mengirimkan cek sebesar 10%-nya lagi. Jaminan kalah menang mungkin tampak seperti resiko besar, terutama ketika seseorang bisa menyalahgunakannya demi keuntungan seperti dalam contoh Body Quick. Namun kenyataannya tidaklah demikian kalau produk Anda memang baik. Sebagian besar orang pada dasarnya jujur. Mari kita menelaah beberapa angka aktual.
retur body quick, bahkan dalam periode retur 60 hari dan sebagiannya memang karenanya tidak sampai 3%, padahal rata-rata retur industrinya mencapai 12% hingga 15%. Untuk jaminan normal 100% uang kembali dalam waktu 30 hari, penjualan meningkat lebih dari 300% dalam waktu 4 minggu setelah jaminan 110 diperkenalkan dan retur menurun secara keseluruhan. Johanna menggunakan penawaran kalah menang ini dan menemukan ide tingkatkan fleksibilitas spesifik hingga 40% dalam waktu 2 minggu atau silakan mereturnya untuk uang kembali, termasuk biaya pengiriman, serta dapatkan DVD bonus berdurasi 20 menit sebagai hadiah dari kami. Sherwood menemukan jaminannya juga. Seandainya kemeja ini bukan yang paling nyaman yang pernah Anda kenakan, silakan mereturnya dan dapatkan 2 kali lipat harga pembelian Anda. Tiap kemeja juga dijamin seumur hidup. Kalau sampai lusuh, kirimkan saja kembali dan kami akan menggantinya tanpa biaya. Johanna dan Sherwood sama-sama meningkatkan penjualan lebih dari 200% dalam 2 bulan pertama. Persentase retur tetap sama bagi Johanna, namun meningkat 50% bagi Sherwood. Dari 2% menjadi 3%. Bencana. Ini jauh dari bencana. Bukannya menjual 50 kemeja dan menerima 1 kemeja retur dengan jaminan 10%, 50 dikali 10, 100 dikurang 100%, sama dengan $4.900 dalam pendapatan. Sherwood malah menjual 200 kemeja dan menerima 6 kemeja retur dengan jaminan 200%, 200 dikali $100 dikurang 6 dikali $200, sehingga 18.800 dalam pendapatan. Saya sih akan memilih yang terakhir. Kalah menang adalah menang-menang gaya baru. Jadilah menonjol dan tahuilah imbalannya. Jadilah menonjol dan tuailah imbalannya. Blue chip kecil, bagaimana agar tampak termasuk dalam perusahaan Fortune 500 dalam waktu 45 menit? Apakah Anda muak diremehkan orang? Saya menjanjikan otot-otot baru bagi Anda dalam hitungan hari. Carlos Atlas, pria kuat yang menjual kursus ketegangan otot dinamis senilai $30 juta lewat buku-buku komik. Kalau mendekati penyalur besar atau mitra potensial, ukuran perusahaan yang kecil akan menjadi hambatan. Diskriminasi ini sering sulit diatasi, padahal tidak berdasar. Untungnya, beberapa langkah sederhana saja sudah akan meningkatkan citra Fortune 500 Anda secara dramatis dan membawa lamunan Anda dari kedai kopi ke ruang rapat direksi dalam waktu maksimal 45 menit. Pertama, janganlah mengaku diri direktur utama atau pendiri. Mengaku diri direktur utama atau pendiri berarti secara lantang meneriakan usia balita perusahaan Anda. Mengakulah sebagai pejabat tingkat menengah seperti wakil presiden, direktur, atau sesuatu serupa itu yang dapat ditambahkan tergantung pada keperluan. Contohnya direktur penjualan, direktur pengembangan bisnis, dan sebagainya. Juga untuk maksud negosiasi, ingatlah bahwa tidak tampak sebagai pengambil keputusan terakhir adalah yang terbaik. Kedua, pasanglah lebih dari alamat email dan nomor telepon di situs internet. Pasanglah beberapa alamat email pada laman hubungi kami untuk departemen yang berbeda, misalnya divisi sumber daya manusia, penjualan, pertanyaan umum, distribusi grosir, media, humas, investor, komentar web, status pesanan, dan sebagainya. Pada mulanya, semuanya ini akan diteruskan ke alamat email Anda. Dalam fase 3, sebagian besar akan diteruskan kepada pihak outsource yang relevan. Beberapa nomor bebas pulsa dapat digunakan dengan cara yang sama. Ketiga, adakan resepsionis jarak jauh dengan interface voice response atau respon suara interaktif, atau yang disingkat dengan EVR. Anda dapat terdengar prestisius dengan biaya tidak sampai $30. Dalam waktu tidak sampai 10 menit, mengakses situs seperti web www.angel.com yang meningkatkan prestis klien-klien seperti Reebok dan Kellogg's. Anda mungkin mengadakan nomor bebas pulsa yang menyambut para penelpon dengan respon standar seperti "Terima kasih telah menghubungi bisnis Anda.
Silakan sebutkan nama orang atau departemen yang ingin Anda hubungi atau tunggu sebentar untuk mendengarkan daftar pilihan. Begitu sang penelpon menyebutkan nama Anda atau memilih departemen yang relevan, ia langsung dihubungkan dengan nomor telepon pilihan Anda atau source yang relevan dan latar belakang musik saat menunggu. Keempat, jangan memberikan alamat rumah. Jangan menggunakan alamat rumah Anda jika Anda tidak mau didatangi banyak tamu. Sebelum mendapatkan pusat pemenuhan dari hulu hingga hilir yang sanggup menangani cek dan money order semacam wesel tagih, jika Anda memutuskan menerimanya, gunakanlah kontak pos namun jangan mencantumkan kotak pos, melainkan cantumkan saja alamat jalan dari kantor pos itu sendiri. Sebaiknya kotak pos 55 entah di mana Amerika Serikat 11936 diubah menjadi Suite 555 1234 Downtown Avenue, Amerika Serikat 11936. Silakan memproyeksikan profesionalisme dengan citra yang dirancang dengan baik. Ukuran perusahaan yang dipersepsikan memang penting. Tantangan keleluasaan, rileks di tempat umum 2 hari. Inilah tantangan keleluasaan terakhir yang ditempatkan sebelum bab selanjutnya tentang titik balik paling tidak leluasa bagi sebagian besar pekerja kantor, yaitu menegosiasi pengaturan kerja jarak jauh. Tantangan ini dimaksudkan untuk bersenang-senang sambil menunjukkan, bukan tanpa disengaja, bahwa aturan yang diikuti sebagian besar orang tidaklah lebih daripada konvensi sosial belaka. Tak ada batasan hukum yang menghentikan Anda dari menciptakan kehidupan yang ideal atau sekadar menghibur diri dan menciptakan kebingungan massal. Jadi, rilekslah di tempat publik. Kedengarannya mudah, bukan? Saya agak terkenal suka rileks dengan gaya sampai ditertawakan oleh teman-teman. Saya tidak peduli Anda pria atau wanita berusia 20 atau 60 tahun, keturunan Mongolia atau dari planet Mars. Beginilah caranya, saya menyebut ini waktu jeda. Sekali sehari selama 2 hari berbaringlah di tengah tempat publik yang ramai entah di mana. Mungkin di trotoar yang ramai dilewati, di tengah-tengah Starbucks yang populer, atau di sebuah bar yang populer. Waktu makan siang akan ideal. Tak perlu teknik khusus, berbaring saja dan tetap diam di lantai selama kira-kira 10 detik. Lalu bangkit dan meneruskan yang sebelumnya Anda lakukan. Dulu saya suka melakukan ini di klub malam untuk mendapatkan ruang melakukan break dance. Tak seorang pun menanggapi ketika kita memohon, namun berpura-pura menderita skizofrenia di lantai sungguh efektif. Jangan memberikan penjelasan sama sekali. Kalau seseorang bertanya setelah kejadian, ia akan terlalu bingung untuk bertanya sementara Anda masih berbaring selama 10 detik. Jawab saja, saya hanya ingin berbaring sebentar. Semakin singkat respon Anda, maka semakin lucu dan semakin memuaskan rasanya. Lakukanlah sendirian untuk 2 hari pertamanya, lalu silahkan melakukannya entah kapan dengan sekelompok teman, pasti seru. Berpikir di luar kebiasaan tidaklah cukup, berpikir itu pasif. Biasakanlah bertindak di luar kebiasaan. Peralatan dan siasat. Agar tampak hebat, resepsionis Maya dan EVR menggunakan webangel.com. Dapatkan nomor bebas pulsa dengan menu suara profesional dalam waktu 5 menit. Luar biasa. Lalu ada web ringcentral.com, menawarkan nomor-nomor bebas pulsa, menyaring dan meneruskan telepon masuk, pesan suara, mengirim dan menerima fax, dan memberi sinyal email masuk, semuanya secara online. Lalu untuk web duplikasi CD atau DVD, percetakan dan pengemasan produk bisa menggunakan web avccorporation.com atau spvideo.com. Untuk pemenuhan setempat tidak sampai 20 unit yang dikapalkan per minggu, bisa menggunakan Mailing Fulfillment Service Association atau web www.mfsanet.org. Lalu untuk perusahaan-perusahaan pemenuhan dari hulu ke hilir, lebih dari 20 unit yang dikapalkan per minggu hingga $500 biaya awalnya, bisa menggunakan web Motivational Fulfillment, infrastruktur pendukung rahasia bagi kampanye-kampanye yang dilakukan oleh
PBS, Comic Relief, Body by Jack, dan masih banyak lagi. Lalu ada web inotrack.com. Mereka adalah salah satu dari perusahaan DR marketing terbesar. Lalu ada web moltonfulfillment.com, fasilitas seluas 200.000 kaki persegi yang menawarkan laporan persediaan online pada waktu yang sesungguhnya. Lalu ada web nationalfulfillment.com, berlokasi di Tennessee, pusat untuk meminimalkan waktu pengapalan ke seluruh lokasi domestik. Untuk pusat pelayanan penerimaan pesanan yang digunakan biayanya per menit, pusat-pusat pelayanan ini dikenal karena menerima pesanan secara efisien. Dengan kata lain, kalau Anda memberikan harga produk Anda dalam suatu iklan penawaran keras, sedang menawarkan informasi cuma-cuma, mencari prospek, atau tidak membutuhkan pramuniaga terlatih yang sanggup mengatasi keluhan, pusat-pusat pelayanan ini adalah pilihan yang baik. Web pertama ada westteleservice.com, memperkerjakan 29.000 orang di seluruh dunia untuk memproses miliaran per menit per tahunnya. Semua pembisnis bervolume tinggi dan berharga rendah menggunakan mereka. Kedua ada web liveoops.com, pelopor dalam perwakilan-perwakilan yang berbasis di rumah ini sering mengizinkan tarif per menit yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada convergecheese.com. Untuk pusat-pusat pelayanan yang menjual per menit dan atau komisi per penjualan. Pusat-pusat pelayanan ini lebih tepat disebut pusat-pusat penjualan. Para operatornya diberi komisi dan dilatih menjual dengan sasaran tunggal, mengubah para penelpon menjadi pembeli. Orang menelpon sebagai tanggapan terhadap iklan. Silakan menghubungi untuk informasi atau uji coba atau mendapatkan sampel yang tidak menjelaskan harganya. Penawaran lunak. Dengan para profesional inilah saya bekerja, namun antisipasikan biaya yang lebih tinggi. Bisa menggunakan web impulse.com, menyediakan segalanya untuk mengelola kampanye Anda, mulai dari penulisan naskah, konsultan, hingga pelatih internal. Reputasinya sangat baik. Untuk selanjutnya ada web protocolmarketing.com, salah satu pusat pelayanan klasik yang berorientasi kepada penjualan. Saya sudah bertahun-tahun menggunakan mereka. Lalu ada web tritontechnology.com, pusat pelayanan yang hanya bisa menerima komisi dan dikenal karena kemampuan menjual yang luar biasa. Lihat pada film Boiler Room dan tokoh yang dibintangi oleh Alice Baldwin dalam Glengarry Glen Ross. Jangan menghubungi mereka kecuali produk Anda laku dengan harga setidaknya $100. Untuk pemrosesan kartu kredit, diperlukan rekening pedagang melalui bank Anda. Perusahaan-perusahaan ini tidak seperti pilihan dalam bab terakhir, menghususkan diri bukan saja dalam memproses kartu kredit, melainkan juga berinteraksi dengan pusat pemenuhan atas nama Anda, sehingga tidak lagi melibatkan Anda dalam diagram operasionalnya. Ada web Transwith Payment Processing, ada web ChasePaymentTech.com, TrustCommerce.com, perangkat lunak program afiliasi bisa menggunakan web My Affiliate Program. Lalu untuk agen pembelian media murah, kalau Anda mendatangi sebuah majalah, stasiun radio, atau saluran TV dan membayar tarif standar harga eceran yang pertama diberikan, Anda tak akan pernah menjadi besar. Lindungilah diri dari sakit kepala dan hematlah biaya. Jajaki kemungkinan menggunakan agen iklan yang menegosiasikan diskon hingga 90% dalam media pilihan mereka. Ada web Manhattan Media berupa media cetak, yaitu web manhattanmedia.com, agen yang hebat dengan hasil yang cepat. Saya telah menggunakan mereka sejak awal. Lalu ada Novus Media berupa media cetak, berupa novusprintmedia.com, telah menjalin hubungan dengan lebih dari 1.400 penerbit majalah dan surat kabar, serta menawarkan rata-rata diskon 80% dari tarif standar. Kliennya termasuk Sharper Image dan Office Depot. Lalu ada Mercury Media berupa media TV, agen media swasta terbesar di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri untuk TV, namun juga sanggup menangani radio dan media cetak. Mereka menawarkan pelacakan dan pelaporan penuh untuk menentukan pengambilan atas investasi. Ada RevShare untuk media TV,
Moto mereka adalah membayar demi hasil, bukan demi waktu tayang. RevShare memungkinkan Anda membagi keuntungan pesanan dengan stasiun TV daripada membayar waktu tayang di muka. Hal ini dikenal sebagai per inquiry atau pertayangan atau PI dalam TV dan media offline lainnya. Lalu ada marketing architects dalam media radio. Pemimpin pasar banyak menggunakan radio namun agak mahal. Hampir semua produk paling sukses seperti Carlton Sheets, No Money Down, Tony Robbins, dan sebagainya pernah menggunakan mereka. Untuk selanjutnya ada radio direct response. Media berupa radio. Mark Lipsky telah membentuk suatu perusahaan hebat dengan klien yang beragam, mulai dari pemasar langsung yang kecil hingga Travel Channel dan Wells Fargo. Untuk perusahaan-perusahaan pemasaran dan riset online, manajemen kampanye, PPC, dan sebagainya, mulailah dengan yang kecil. Temukanlah individu setempat untuk membantu, seperti Sempo, perusahaan-perusahaan ukuran menengah yang sangat baik, ada Click to Customer, Working Planet, profesional yang efektif dengan tarif untuk kampanye kecil mulai dari beberapa ribu dolar. Marketing Experiment, Didit.com, paperjumpsearch.com, eprospect.com untuk produsen info komersial pelayanan penuh. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang menjadikan Orec Direct, Nutrisystem, Nordic Track, dan Hocket on Phonics terkenal. Yang pertama mempunyai daftar kata DRTV yang sangat baik, dan kedua laman ini menawarkan sumber daya sangat baik. Jangan menghubungi mereka kecuali anggaran Anda setidaknya $15.000 untuk suatu komersial singkat atau lebih dari $50.000 untuk info komersial panjang. hothornerdirect.com, script2screen.com. Lalu ada distribusi produk eceran dan internasional. Ingin memajang produk Anda di rak Walmart, Costco, Nordstrom, atau toko serba terkemuka di Jepang. Terkadang ada baiknya Anda diantar ke sana oleh para pakar hubungan, seperti BG Direct, sekelas internasional. Lalu untuk pialang selebritas, Anda mau seorang selebritas merekomendasikan produk atau menjadi juru bicara Anda. Biayanya mungkin lebih murah daripada yang Anda duga. Kalau Anda melakukannya dengan benar, saya tahu biaya kesepakatan rekomendasi pakaian oleh pelamar terbaik baseball liga besar yang hanya sebesar $20.000 saja per tahun. Berikut adalah pialang-pialang yang sanggup menjadikannya terlaksana. Celebroker.com, Presiden Jack King adalah orang pertama yang menarik minat saya terhadap dunia mempesona ini. Ia mengenalnya luar dalam. CelebrityEndorsementNetwork.com. Lalu untuk pencarian selebritas bisa melalui contactanycelebrity.com. Anda mungkin melakukannya sendiri seperti yang telah sering saya lakukan. Daftar online dengan para staf yang siap membantu ini akan menolong Anda menemukan selebritas manapun di dunia. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.